Sejarah Kota Serang dan Kota Banten. Dari zaman dahulu hingga sekarang, lengkap tanpa disingkat. Bab 1. Asal-usul nama Serang dan Banten. Nama Banten diperkirakan berasal dari kata Wahanten atau Wanten, yang berarti tempat yang banyak airnya atau tanah yang subur dan kaya air. Ada juga yang menyebut berasal dari kata Bantahan, tempat yang dijaga dan dipertahankan. Sedangkan nama Serang diperkirakan berasal dari bahasa Sunda yang berarti sawah, merujuk pada hamparan sawah yang luas dan subur yang ada di wilayah tersebut sejak zaman dahulu. Ada juga yang menafsirkan Serang berarti kawasan pemukiman yang berkelompok dan bersatu. Pada zaman dahulu, sebelum masuknya agama Islam, wilayah Banten dan Serang masih berupa hutan belantara, hutan jati, hamparan sawah yang sangat luas, dan dialiri sungai-sungai jernih yang mengalir dari kaki Gunung Karang menuju Laut Jawa. Penduduk yang tinggal di sana hidup sederhana, bertani, berladang, dan menangkap ikan di laut. Mereka masih memeluk agama Hindu dan menganut kepercayaan leluhur. Bab 2. Awal masuknya agama Islam dan berdirinya Kesultanan Banten. Pada abad ke-16, datanglah seorang wali besar bernama Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Beliau datang menyebarkan agama Islam ke wilayah Banten. Dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keteladanan akhlaknya, penduduk Banten perlahan menerima agama Islam. Sunan Gunung Jati kemudian membangun pusat pemerintahan dan penyebaran Islam di wilayah Banten Girang. Pada tahun 1526 putra Sunan Gunung Jati, yang bernama Maulana Hasanuddin, mendirikan Kesultanan Banten. Beliau diangkat menjadi sultan pertama dengan gelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pusat pemerintahan semula berada di Banten Girang, kemudian dipindahkan ke Surosowan, Banten Lama, yang terletak sekitar 10 km ke arah utara dari tempat Serang berada sekarang. Disinilah Kesultanan Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam yang sangat besar, makmur, dan disegani di seluruh Nusantara maupun dunia. Bab 3. Kejayaan Kesultanan Banten, Pusat Perdagangan dan Peradaban. Di bawah pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dan para penerusnya, Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi pelabuhan perdagangan internasional yang sangat ramai. Kapal-kapal dari berbagai bangsa datang berlabuh di pelabuhan Banten. Pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, Siam, Portugis, hingga bangsa-bangsa Eropa lainnya. Mereka membawa rempah-rempah, kain sutra, porselen, emas, perak, dan barang dagangan lainnya untuk diperdagangkan. Kesultanan Banten pada masa itu makmur dan aman. Hukum ditegakkan dengan adil. Agama Islam berkembang pesat. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan tumbuh subur. Banyak ulama besar datang dan menetap di Banten, mengajarkan ilmu agama kepada siapa saja yang ingin belajar. Dibangunlah bangunan-bangunan megah. Keraton Surosowan sebagai tempat kediaman Sultan, Masjid Agung Banten yang indah dan megah, Danau Tasikardi sebagai tempat pemandian dan cadangan air keraton, serta benteng Spilwijk yang menjaga pelabuhan dari serangan musuh. Semua bangunan itu hingga kini masih berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 kekuasaan diteruskan oleh putranya Maulana Yusuf, kemudian diteruskan oleh para sultan berikutnya. Kesultanan Banten berkuasa selama kurang lebih 264 tahun, dari tahun 1552 hingga tahun 1816 dengan dipimpin oleh 21 orang sultan secara berurutan. Bab 4. Kedatangan bangsa asing dan mulainya penjajahan. Pada tanggal 27 Juni tahun 1596 armada kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di pelabuhan Banten. Mereka datang dengan niat berdagang, namun sikap mereka sombong, congkak, dan tidak sopan kepada Sultan serta rakyat Banten. Oleh karena itu, mereka tidak diterima dan akhirnya diusir keluar dari Banten. Namun bangsa Belanda tidak menyerah. Mereka kembali datang berkali-kali, membangun persekutuan dagang bernama Foch, dan perlahan-lahan mulai mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banten. Berabad-abad kemudian, kekuasaan Kesultanan Banten perlahan melemah karena terus-menerus ditekan dan diadu domba oleh Belanda. Akhirnya pada tahun 1816 Sultan yang terakhir, yaitu Sultan Muhammad Rafiuddin, dipaksa turun dari tahta.
Wilayah Kesultanan Banten kemudian dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Bab 5. Pusat kekuasaan dipindahkan dari Banten Lama ke Serang. Setelah Belanda menguasai Banten, mereka memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Lama ke wilayah Serang. Pemindahan ini dilakukan karena letak Serang dianggap lebih strategis sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Pulau Jawa, serta jauh dari pantai sehingga lebih aman dari serangan laut. Sejak saat itu, Serang berkembang menjadi pusat pemerintahan Karesidenan Banten di bawah kekuasaan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda dan kemudian masa pendudukan Jepang, rakyat Banten dan Serang tidak pernah diam. Mereka terus berjuang melawan penjajah. Para ulama, para kiai, dan para jawara bersatu membela tanah air dan agama. Terjadilah pemberontakan rakyat Banten pada tahun 1888 yang dipimpin oleh para ulama dan kiai, meski akhirnya berhasil dipadamkan oleh Belanda, namun semangat perjuangan rakyat Banten tidak pernah luntur sedikit pun. Bab 6. Masa kemerdekaan dari kabupaten hingga menjadi provinsi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Serang dan Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Serang menjadi ibu kota Kabupaten Serang. Namun perjuangan rakyat Banten belum selesai. Banyak tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin daerah terus berjuang agar wilayah Banten menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari Jawa Barat. Perjuangan itu berlangsung sangat lama, hingga akhirnya tercapai keinginan tersebut. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Provinsi Banten resmi berdiri. Wilayahnya meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Kemudian pada tanggal 10 Agustus tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang resmi terbentuk menjadi kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Serang. Kota Serang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Banten. Diresmikan pelantikannya pada tanggal 2 November tahun 2007 Kota Serang saat ini terdiri dari 6 kecamatan. Kecamatan Serang, Kasemen, Walantaka, Curug, Cipocok Jaya, dan Taktakan. Bab 7. Serang dan Banten sekarang. Dari masa kejayaan hingga masa kini. Hingga hari ini, kota Serang dan wilayah Banten secara keseluruhan terus berkembang dan bertumbuh. Yang dulunya pusat perdagangan internasional, kini menjadi provinsi yang maju, kaya akan sumber daya alam, dan menjadi gerbang utama jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melalui jalur darat maupun pelabuhan. Namun di tengah kemajuan zaman, warisan leluhur tetap dijaga dan dilestarikan. Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Benteng Spilwik, Danau Tasikardi, dan situs-situs bersejarah lainnya tetap berdiri tegak menjadi pengingat bagi kita semua akan kejayaan Kesultanan Banten yang pernah ada. Nilai-nilai luhur yang diwarisi dari para leluhur, kejujuran, keberanian, kesalehan agama, persatuan antar sesama, tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Serang dan Banten hingga saat ini. Dari sekadar hutan belantara yang subur, menjadi pusat penyebaran agama Islam, menjadi kerajaan yang makmur dan disegani, hingga menjadi wilayah yang merdeka dan berdaulat. Itulah perjalanan panjang sejarah Serang dan Banten, dari zaman dahulu hingga sekarang. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran darinya, dan senantiasa menjaga warisan mulia peninggalan para leluhur. Amin ya Rabbal Alamin.